situ ialah a'zamuha indal muznibi iya azzamahu wa khafahu fa innaha asgaru indallahi ta'ala. Ya artinya dosa itu kalau dia seorang yang berdosa itu menganggap bahwa dosa itu ada dosa besar, lalu dia takut kepada Allah, tobat kepada Allah Ta'ala, berniat tidak akan mengulang lagi, maka dosa itu adalah menjadi kecil di sisi Allah Ta'ala. Nah itu. Wa amma ijakana sagiran fi ayunil muznibi bahwa azimun indallahi Ta'ala. Adapun apabila dosa itu dianggapnya kecil di sisi orang yang berdosa, maka itu bisa menjadi besar di sisi Allah Ta'ala. Ya. Kenapa? Li'anna a'zama junubi makana musiran alaihi. Karena sebesar-besar dosa, yaitu ada sesuatu yang dia selalu mengakali atas dosa itu. Nah, seorang hamba, apabila dia melakukan dosa besar, dia takut tobat kepada Allah Ta'ala. Ya, tentu saja Allah Ta'ala mengampuni dosa itu. Jadi kecil bahkan tidak ada. Tapi kalau dia menganggap dosa itu dosa kecil saja, dianggapnya sepele, sehingga diulang-ulangnya karena dia menganggap kecil saja, biasa saja, maka dengan demikian dosa itu menjadi besar di sisi Allah Ta'ala. Nah ini, kama ruwiya an ba'di sahabati radhiyallahu anhum annahu qala la sagirata mal israri wala kabirata mal istighfar. Yang artinya tidaklah dianggap sebagai dosa besar kalau dia mengakali, kalau dia istighfar kepada Allah, dan tidaklah dosa itu kecil kalau dia selalu mengakali. Ya, ini perkataan sahabat. Apabila orang mengakali dosa itu, dikekalinya walaupun dosa kecil, tidak kecil, jadi besar. Dan kalau dia mengerjakan dosa besar, dia istighfar, minta ampun kepada Allah, berniat tidak akan mengulang lagi, nah maka itu adalah menjadi kecil di sisi Allah. Nah, jadi tidaklah kecil kalau dia mengakali, tidaklah dosa itu menjadi dosa besar kalau dia istighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa ruwiya an Awam ibni Haushab annahu qala arba'un ba'dal zambi syarrun minaz zambi. Diriwayatkan daripada Awam bin Haushab bahwasanya beliau berkata, ada 4 sesudah dosa itu lebih jahat daripada dosa. Ada 4 sesudah dosa lebih jahat daripada dosa. Orang itu berdosa, dosa itu sudah jahat. Tapi kalau dia melakukan salah satu daripada yang 4 ini, itu adalah dosa yang dilakukannya ini, itu adalah lebih besar daripada dosa yang tadi pertamanya dia lakukan. Apa? Al-istiswaru pertama dia menganggap kecil. Nah, artinya dia meremehkan. Dia melakukan dosa karena dosa yang dilakukannya adalah misalnya dosa kecil, apalagi dosa besar, lalu dia meremehkan, dianggapnya kecil saja. Padahal dosa besar, dianggapnya kecil, biasa-biasa saja. Nah, itu adalah menganggap kecil itu lebih jelek, lebih jahat daripada dosa yang dia lakukan. Walaupun dia tidak melakukan, tapi penganggapan terhadap dosa itu ada kecil, itu ada dosa. Lebih jahat lagi. Yang kedua, wal iktiraru, dia adalah tertipu. Tertipu maksudnya adalah dia merasa bangga, merasa tidak apa-apa. Dia tenang-tenang aja, tidak tenang-tenang aja. Mestinya orang yang berdosa itu ya harus, wah aku berdosa, harus minta ampun,
ada perasaan sedih lah kalau orang berdosa itu. Dia tidak merasa rasa sedih. Tenang seperti orang tidak punya dosa. Nah, itu ketenangan itu ada satu kejelikan yang lebih jelek daripada dosa yang dia lakukan. Nah, yang ketiga, wal istibsyaru, dia adalah gembira, senang sekali. Nah, apalagi kalau dia sampai cerita sama orang lain, ya, senang dengan dosa itu, dia citra ini. Wah, itu adalah perasaan senang atas dosa. Mestinya dia menangis, dia malah senang, gembira dengan dosa itu. Ini adalah lebih jelek daripada dosa yang dia lakukan. Perasaan senang itu lebih jelek daripada dosa yang dia lakukan. Dan yang keempat, wal israr. Wal israru, yaitu mengakali satu dosa. Kemudian sesudah itu dia kekali, dia lakukan lagi, lakukan. Nah, ini lebih jelek daripada dosa yang pertama. Qala al-Faqihu rahimahullahu ta'ala, la tagurrannaka hadhil ayatu man jaa bil hasanati falahu asyru amsalha wa man jaa bis sayyiati fala yujza illa misluha wa hum la yuzlamun. Nah, ujar Al-Faqih rahimahullahu ta'ala, janganlah sampai kamu tertipu dengan ini ayat. Kamu memahami ayat sehingga kamu tertipu. Bukan ayat nipu, tapi kamu tertipu dengan ayat ini. Ya. Apa? Siapa-siapa yang datang dengan membawa satu kebaikan, maka baginya 10 kali lipat kebaikannya. Jadi satu kebaikan dibalas 10. Ya. Kemudian siapa yang datang dengan membawa kejahatan, melakukan kejahatan, satu kejahatan tidaklah dibalas kecuali seimbang, sama. Artinya satu dibalas satu. Mereka itu tidaklah dizalim. Nah, kita hati-hati dengan ayat ini. Jangan merasa, wah, satu kebaikan dibalas 10, satu kejelekan dibalas 1. Ini sangat jauh. Kebaikan 1 dibalas 10, kejahatan atau kejelekan 1 dibalas 1. Jangan tertipu kita dengan ini. Kenapa? Nah, li'annahu qad usturita bil hasanatil maji biha yaumal qiyamati wal amalu sahlun 'alal amili walakin al maji'u yaumal qiyamati syadidun. Disyaratkan pada kebaikan itu yang bisa dibawa pada hari kiamat. Setiap kebaikan yang kita lakukan itu ada syarat untuk terbawa pada hari kiamat nanti. Beramal memang mudah. Beramal itu mudah atas orang yang memang mau beramal. Gampang aja. Di mana saja, malam, siang, pagi, sore. Di rumah, di masjid, di jalan, di pasar. Di mana saja bisa. Nah, tetapi ya, datang pada hari kiamat artinya membawa itu adalah syadid, sulit, ngalih. Mengerjakan kebaikan gampang, tapi yang sulitnya itu adalah kebaikan yang kita lakukan ini bisakah nanti terbawa sampai ke hari kiamat. Karena bisa saja kebaikan kita ini tidak terbawa kepada hari kiamat. Nah, jadi untuk beramal saleh itu gampang, tapi untuk bisa membawa amal saleh yang kita kerjakan itu yang sulit. Nah, sedangkan wa inna sayyi'ata wahidatun walakin laha asrun minal uyubi. Bahwasanya kejelekan 1. Kejelekan itu dibalas 1, kan beda. Kebaikan dibalas 1 dengan 10. Kejelekan 1 dibalas dengan 1. Nah, kita jangan memandang satunya itu. Walakin laha asrun minal uyub. Tapi yang 1 itu di belakangnya itu ada 10 daripada keaiban. Di belakang kejahatan itu 1, di belakangnya 10 kejelekan. Apa yang 10?
Awaluha annal abda ija amila sayi'atan faqad ashata khalikahu ala nafsihi wa huwa qadirun alaihi fi kulli waqtin. Yang pertama, bahwasanya seorang hamba apabila dia mengerjakan satu kejahatan yang dilakukan, itu dia telah membuat murka orang yang menciptakan dia. Yang menciptakan dia itu kan Allah. Apabila dia mengerjakan satu kejahatan, maka kejahatan itu membuat murkanya Allah Ta'ala atas dirinya yang melakukan. Allah Ta'ala itu kuasa atas dirinya itu pada setiap waktu. Kapan saja kalau Allah mau bertindak, bisa. Nah,